Cerita dimulai di mana kita bersama Nvidia sedang di pos komando dan melihat para Sky Pirates sedang menyerang seluruh lore. Nvidia berkata bahwa ia pikir kita sudah menghentikan Sky Pirates tepat waktu. Kita berkata untuk jangan buru-buru pergi ke sana, karena di sana hanya ada pembantaian. Untuk sekarang kita perlu mengumpulkan para kapten yang tersisa, dan sepertinya seluruh komandan tertinggi ada di sana. Lalu kita akan merubah situasi genting ini. Akhirnya kita berkumpul dengan para kapten, wakil kapten yang kaptennya tidak bisa hadir, dan komandan tertinggi yang sudah dinonaktifkan. Lalu menjelaskan situasinya. Kapten Illyria tidak percaya dengan apa yang kita ucapkan. Lalu Nvidia memaksa mereka untuk percaya, karena dirinya sendiri telah melihat mayat-mayatnya. Kapten Grigo mempercayainya karena dia merupakan anak didik Kapten Stratos dan menyuruh Nvidia untuk lebih tangguh jika ingin berhasil di Skyguard. Dan sekarang kita sudah sependapat bahwa hal itu merupakan kebenaran. Kita harus menyusun sebuah rencana. Terakhir kita dengar bahwa Sky Pirates sedang berkumpul untuk menyerang seluruh lore, dan itu tidak boleh terjadi. Kapten Jaina setuju, jadi kita harus mengerahkan sisa armada yang ada dan menghentikannya sebelum mereka memulainya. Tapi kita harus segera meluncurkannya, karena kita takut ini semua akan terlambat. Kapten Illyria pun segera menyuruh para kapten untuk segera pergi. Dirinya akan memimpin dengan Gilded Lily-nya, sementara The Angel Wing dan White Lion akan menjaga di belakangnya. Lalu Kapten Jaina berkata, jika harus ada seseorang yang berjaga di sini, karena ada dokumen, amunisi, dan artileri yang harus kita jaga. Lalu Kapten Illyria menyarankan kita untuk menjaga markas ini. Kita pun setuju asal bisa membantu. Lalu sisanya akan masuk ke dalam formasi Epsilon, ucap Kapten Grigo. Para kapten pun lalu berangkat terbang dengan kapal mereka. Sementara di sisi lain, para Sky Pirates menjatuhkan sebuah bom ke seluruh lore, mulai dari pelabuhan Lolosia, lalu menara sihir Archangroth, kerajaan Sporthaven, kastil Citadel, dan bahkan kota Battlelon. Para Sky Pirates pun menurunkan semua bawahannya. Lalu Nvidia berkata bahwa para Sky Pirates juga telah menyerang tempat ini. Mereka memasuki ruangan dengan bergerombol dan kita bersiap untuk bertarung. Akhirnya kita memulai pertempuran. Banyak sekali para Sky Pirates yang menyerang markas ini. Jadi kita tidak boleh membiarkannya, karena di sini terdapat rahasia negara. Belum lagi ada senjata pemusnah chaos yang sangat ampuh dan rahasia. Jadi kita pun berusaha mati-matian dalam mempertahankan markas ini. Para Sky Pirates ini tidak ada habisnya. Jadi selain kita mengalahkan mereka, kita juga harus menyalakan alarm dengan urutan kode yang benar, supaya sisa armada yang ada akan tahu bahwa kita telah diserang. Setelah itu kita harus mengalahkan pimpinan mereka yang bernama Dravid yang berada di atas atap markas. Jadi kita pergi ke sana sembari mengalahkan para bawahannya. Lalu akhirnya kita bertemu dengannya dan memulai pertempuran. Lalu kita pun akhirnya berhasil mengalahkannya dan sisa pasukannya mulai mundur. Setelah itu kita menerima sebuah surat dari King Alteon. Sementara itu di pangkalan Kapten Stratos juga menerima sebuah surat. Tapi yang menerima surat itu adalah Nvidia dan akan memastikan kaptennya dapat bertemu dengan Yang Mulia. Lalu kita pun bertemu dengan King Alteon dan menjelaskan bahwa chaos sudah menyebar ke lore. Bisa diasumsikan bahwa Sky Pirates telah diarahkan oleh Drakat untuk menyerang berbagai lokasi di seluruh lore. Lalu King Alteon menanyakan keberadaan Kapten Stratos sambil batuk-batuk. Seketika Kapten Stratos sampai dengan berlari dan meminta maaf karena terlambat. King Alteon berkata agar Kapten Stratos harus terus bisa dihubungi karena jajaran komandan tertinggi sedang pergi. Kapten Stratos mengerti dan akan menugaskan Jens yang merupakan salah satu rekrutan baru yang sedang naik daun untuk berada di Sporthaven. Dengan begitu, King Alteon bisa mengirimkan pesan kapan saja jika membutuhkan Kapten Stratos. Karena King Alteon mengenal orang tua Kapten Stratos, dirinya yakin bahwa Kapten Stratos dapat menghentikan serangan chaos ini. Sekarang kerajaan bergantung kepada Kapten Stratos dan kita. Kapten Stratos pun berkata jika King Alteon bisa mengandalkannya di saat chaos menyebar di lore dan situasi genting sekalipun.
Lalu kita bertanya terkait Kapten Stratos yang terlihat berbeda dari biasanya, dan Kapten Stratos pun menjawab tidak ada apa-apa. Kemudian Kapten Stratos menyampaikan jika rencana yang kita jalankan berjalan dengan baik, dan King Alteon tidak perlu khawatir. Dengan tidak adanya komandan tertinggi, Kapten Stratos secara pribadi akan mengawasi jalannya Skyward, tentu saja dengan izin King Alteon. King Alteon pun setuju dan menyuruh kita untuk memastikan para kapten yang lain mengetahui tentang ini. Kapten Stratos berkata untuk jangan takut, karena Chaos pasti akan menang. Lalu kita mengkoreksi bahwa Chaos akan kalah kan maksudnya? Itu benar, ucap Kapten Stratos. Dia salah kata, lalu dirinya pamit dan akan membuat sebuah rencana. Adegan beralih ke pangkalan Sky Pirate, terdapat Invidia dan Kapten Stratos sedang berbicara. Invidia berkata rekrutannya sudah berjalan sesuai perintah, dan Chance akan bekerja seperti yang kita butuhkan. Invidia berkata bahwa ini merupakan keputusan brilian, dan memanggil Kapten Stratos dengan sebutan Master. Invidia juga berkata sebagai peringatan, bahwa sang pahlawan telah menemukan lokasi markas rahasia Sky Pirates. Sang Master berkata tidak masalah, dan Invidia pun memuji Masternya dan bangga telah melayaninya. Invidia yakin bahwa sang pahlawan tidak akan curiga, lalu Skyward dan Sky Pirates akan berjalan sesuai dengan rencana sang Master. Adegan beralih ke markas Skyward yang sedang dalam kondisi berperang. Suara ledakan pun sangat dekat dengan Invidia, sampai dirinya melompat dan digendong oleh Kapten Stratos. Invidia meminta maaf dan berkata bahwa dia hanya kaget dan menjamin bahwa bukan faktor sengaja. Lalu Kapten Stratos mengingatkan bahwa seorang kapten harus bisa menekan rasa takut dan menunjukkan wajah berani, supaya diri kita merasa berani. Invidia pikir dirinya sudah cukup berani, ternyata masih belum cukup, dan akan mengingat hal itu. Lalu seorang prajurit membawa salah satu tahanan Sky Pirate yang sudah terinfeksi dengan Chaos. Kapten Stratos cukup kaget dengan hal itu. Jika Chaos sudah memasuki Skyward, maka kita harus memperhatikan orang-orang kita, pertahanan kita, dan takdir kita juga. Lalu kita pun mempersilahkan Kapten Stratos untuk menginterogasinya dengan menanyakan nama dan tujuannya. Tahanan itu pun diam saja. Seketika Invidia memukulnya supaya berbicara, sebelum dirinya akan mencabut lidahnya dan tidak bisa berteriak. Kita pun juga ikut mengancamnya. Tahanan tersebut berkata bahwa dirinya tidak akan menjawab karena ada dia yang merupakan pengkhianat, lalu meludahinya dan mengumpat. Orang tersebut adalah Kapten Stratos, dan kita pun meminta penjelasan darinya. Tapi Invidia lebih ingin mendengar penjelasan dari si tahanan tersebut. Tahanan tersebut berkata bahwa dirinya melihat sendiri Kapten Stratos membuat perjanjian dengan Drakat sang Chaos Champion. Dia membuat para bawahannya berubah dan terinfeksi Chaos. Untuk mencapai keinginannya, dia menyebar Chaos dan menuruti perintah Drakat. Kapten Stratos kaget dan menyangkal hal itu, lalu mengancam tahanan tersebut. Invidia pun bertanya terkait mengapa Kapten Stratos malah mengancamnya untuk diam, sementara Invidia sendiri sangat tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh tahanan tersebut. Kita pun juga setuju dengan Invidia. Tahanan tersebut juga tak menyangka bahwa sang Master yang dipanggil Kapten ini bisa dengan mudah menyusup ke pertahanan King Alteon. Sekarang pasti Drakat sangat senang, dan tahanan tersebut hanya berharap supaya dirinya tidak ditangkap seperti ini. Segala sakit tulang yang remuk, darah yang mendidih, dan tentakel yang keluar dari kulit, semuanya menjadi sia-sia. Dia pun lalu meludahi Kapten Stratos dan menyumpahinya. Kita pun sangat kaget dengan hal ini. Kapten Stratos kebingungan dalam menjawab. Invidia tak menyangka bahwa Kapten Stratos menjerumuskan Lord ke dalam Chaos dari dalam jantung hati pertahanannya, lalu membodohi teman dan rekannya supaya percaya. Prajurit yang bernama Tropos pun tak menyangka bahwa saudaranya yaitu Kapten Stratos telah mengkhianatinya. Lalu kita menyuruh Tropos untuk segera memanggil pasukan keamanan untuk menangkap sang kapten. Meskipun Kapten Stratos menolak, tetapi dirinya tetap diseret untuk ditahan, sambil berteriak bahwa dirinya tidak melakukan hal itu dan meminta untuk percaya kepadanya. Setelah itu Invidia pun memberikan kita sebuah catatan yang hanya ditujukan oleh yang berpangkat tinggi, yang dimana untuk sang kapten yang sedang ditahan. Kita pun berkata untuk segera dibacakan saja. Apapun itu kita harus melakukannya, karena kita sendiri juga berutang budi pada Skyward. Invidia berkata bahwa markas dari Sky Pirate telah ditemukan. Kita pun memutuskan untuk segera menyerang ke sana,
dan memberitahu sang komandan tertinggi bahwa kita yang akan memimpin. Akhirnya kita sampai di markas Sky Pirate. Terlihat keadaannya cukup tenang, karena mungkin sebagian mereka berada di dalam. Kita pun segera menyusup dengan mengalahkan para musuh yang telah terinfeksi chaos dan juga mematikan seluruh alarmnya. Selain itu, kita juga mengambil semua informasi dan dokumen yang ada pada pangkalan ini. Dalam penelusuran, kita bertemu dengan seorang anak yang bernama Nia, yang meminta pertolongan kita. Dirinya tidak ingin berada di sini, tetapi dirinya juga tidak bisa melawan. Nia mungkin bisa bertahan beberapa hari lagi di sini, tapi adiknya yang bernama Jaren sudah tidak bisa. Kita pun menenangkan mereka dengan berkata bahwa kita akan menyelamatkan setelah ini semua selesai. Akhirnya kita sampai di markas besarnya, dan memulai bertarung dengan Jenderal Sky Pirate yang sudah terinfeksi dengan chaos. Jenderal tersebut sangat kuat, baik dalam pertahanan maupun serangannya. Akan tetapi akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Setelah itu, tak disangka kita melihat seseorang seperti Kapten Stratos yang menanyakan terkait kita dan Nvidia berada di sini. Kita pun juga berkata mengapa sang kapten yang seharusnya berada di penjara bisa berada di sini. Lalu kita menyuruh Nvidia untuk segera menghubungi komando tertinggi bahwa markas kita telah disusupi. Tapi orang yang di depan kita tersebut tidak terima dipanggil dengan sebutan kapten. Lalu tiba-tiba Nvidia pun menyerang orang tersebut. Nvidia berkata kepada kita bahwa untuk melihat dan mempelajari cara mengalahkan musuh yang bisa saja menjadi teman. Sudah tiba saatnya untuk melanjutkan rencana, supaya perjuangan orang yang di depan kita bisa selesai, dan tujuan Nvidia sendiri bisa tercapai. Kita pun kebingungan dengan maksud Nvidia. Orang yang di depan kita juga bingung terkait tujuan Nvidia, bukan tujuan dirinya. Nvidia menyuruh kita berdua untuk diam, dan dirinya sudah selesai dengan permainan menjadi pemula yang lemah lembut. Seketika orang yang di depan kita pun kesakitan. Kita pun bertanya terkait apa yang Nvidia lakukan terhadap Kapten Stratos dan siapa sebenarnya Nvidia ini. Nvidia pun menyuruh kita untuk menutup mata dan melihat ke masa lalu teman kita. Orang yang tergeletak di bawah itu adalah Stratos, sementara yang memegang pisau tersebut adalah Exos. Pertumpahan darah antara saudara memang selalu toksik. Lalu orang yang mendorong Exos itu bernama Litos. Mereka terlihat sama satu sama lain. Setelah itu bisa dilihat bahwa Exos menebas Litos dan mengenai dadanya. Terlihat Tropos menolongnya, sementara Stratos menatap tajam kepada Exos. Inilah kejadian yang memisahkan kehidupan keempat bersaudara itu. Exos pun melarikan diri, tapi dirinya ditangkap oleh sekelompok preman pembunuh lalu menghilang. Akan tetapi Stratos menemukan cara untuk mencarinya. Di Skyguard, Stratos dapat leluasa mencarinya, sembari berencana untuk balas dendam. Karena Stratos tidak akan memaafkan Exos. Exos tahu akan hal itu, dan dirinya pun selalu diselimuti rasa takut dan kecurigaan, lalu mencari kekuatan apapun yang dapat melindungi dirinya. Kita pun merasa kasihan dengan Kapten Stratos dan seluruh keluarganya. Setelah itu kita bertanya terkait siapa sebenarnya si Nvidia ini. Nvidia pun berubah wujud, dan kita tak menyangka bahwa dia adalah wanita tua yang ada di kota waktu itu, dan mengirim kita ke alam mimpi. Ternyata semua yang terjadi itu adalah ulahnya. Sang Dreamweaver berkata untuk jangan takut terhadap dirinya. Dirinya sendiri juga tidak benar-benar bebas bertindak semaunya. Dan yang dilakukannya juga bukan sekadar acting menjadi Nvidia, tetapi terpaksa karena dirinya juga terikat untuk melakukan apa yang diperintahkan Exos, dan temannya yang lain juga sama. Tapi Dreamweaver terikat lebih kuat daripada yang lain. Jadi dia meminta bantuan kita untuk melepaskan ikatan ini dan berjanji akan menebus kesalahan yang dirinya lakukan. Tapi seketika Exos berteriak pengkhianat dan akan membunuh Dreamweaver. Saat hendak menebas, kita pun kabur dengan kekuatan Dreamweaver. Sementara Nia berteriak ketakutan bahwa Dreamweaver tersebut telah membawa pergi kita, dan dirinya masih terjebak di sini. Dia menangis sambil bertanya mengapa neneknya itu meninggalkan dirinya, dan mengapa membawanya ke para bajak laut ini. Nia pun terus memohon kita kembali sambil menangis. Di sisi lain kita selamat, kita jadi mengetahui siapa dalang dari sebuah tragedi ini. Tapi kita baru menyadari dan lupa untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Dreamweaver berkata bahwa mereka akan bertahan, karena mereka kuat dan tidak akan kenapa-napa selama dirinya masih hidup. Dan sekarang kita harus fokus dengan rencana ke depannya. Tak disangka juga kita terikat oleh takdir yang sama dan ikatan ini semakin kuat.
Adegan beralih ke seseorang misterius yang terlihat berada di ruang kontrol dan terdapat juga sebuah mesin robot. Lalu kita menemui Kapten 100 di penjara dengan perasaan menyesal. Kapten 100 cukup kesal dengan kita, karena kita mengira dirinya mengkhianati King Alteon dan Skyward. Kita pun memahaminya dan merasa bersalah atas hal itu. Lalu Kapten 100 bertanya terkait apa yang membuat kita jadi berubah pikiran. Kita menjawab jika kita telah bertemu dengan saudaranya, yaitu Exos. Mendengar hal itu, emosi Kapten 100 memuncak, dan dia berkata akan membuat orang itu membayar semua yang telah dia perbuat. Kapten 100 juga tidak bisa menyalahkan kesalahan kita, karena perbedaan dari kembarannya hanya bekas luka dan kehormatannya. Setelah itu, kita juga sudah berkomitmen akan menemukan saudaranya dan mengalahkannya. Lalu selanjutnya, kita akan memberitahu terkait anak didiknya. Adegan beralih ke Dreamweaver dengan penampilan aslinya. Seorang prajurit memberinya sebuah surat, dan kabar ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh Dreamweaver. Dirinya tidak sabar untuk memberitahukan kepada kita dan Kapten 100 secara langsung. Kapten 100 yang tiba di sana pun terbawa emosi melihat Dreamweaver yang membuatnya mengalami mimpi buruk. Saat hendak menyerang, kita menghentikannya dan berkata bahwa dia sekarang adalah teman kita. Dia telah diperbudak oleh Exos dan menginginkan kebebasan. Dreamweaver pun lalu berubah wujud menjadi Invidia supaya Kapten 100 mengetahuinya. Lalu dia berkata bahwa saudaranya telah terlibat dengan Chaos. Karena sifatnya, dia ingin melihatnya jatuh dan gagal. Invidia juga berkata jika diperbolehkan ikut serta, maka dirinya akan membantu sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah Sky Pirates dan mengalahkan saudaranya. Kapten 100 pun setuju dan tak menyangka bahwa kita mendapatkan sekutu yang tak terduga. Lalu Invidia menyampaikan bahwa kita mendapat kabar dari komando tertinggi bahwa kapal Sky Pirate telah berlabuh. Semua komunikasi terputus dan sayangnya Kapten 100 diperintahkan untuk tetap di sini karena mereka ragu akan kesetiaan Kapten 100 akibat Exos yang terlibat, dan yang akan memimpin serangan balik adalah kita. Mendengar itu, Kapten 100 emosi dan merasa tidak terima. Jadi sekarang kita diperintahkan untuk menyelamatkan mereka. Sementara Kapten 100 akan mencari saudaranya dan akan mengakhiri ini semua. Jika ada yang tidak suka dengan caranya, maka Kapten 100 tidak peduli, karena mereka tidak akan bisa mengejar kapalnya. Ketika Kapten 100 langsung pergi, Invidia takut akan kita yang harus memimpin penyelamatan komandan tertinggi. Jenderal Zepis telah menunggu, tapi Invidia juga ingin memastikan keselamatan Kapten 100. Begitu juga dengan rencana kita terhadap Exos. Adegan beralih ke Nia dan adiknya. Sky Pirate yang bernama Jegar memberitahu bahwa neneknya sedang sibuk dan menyuruh kalian untuk tetap berperilaku baik dan akan segera menjemput kalian nanti, sembari memberi makan. Adiknya pun mengejeknya, sementara Nia ketakutan akan hal ini dan Jegar pun merasa kesal. Akhirnya kita telah sampai di tempat komandan tertinggi berada. Di sini kita ditemani oleh Tropos dan menyuruh kita untuk cepat bertindak dan segera pergi membantu Kapten 100. Markas ini telah dikuasai oleh Sky Pirate dan kita harus menerobos sampai ruang kontrol. Tropos juga keceplosan terkait adanya senjata rahasia di sini, tapi kita pasti akan diberitahu oleh jenderal jika memang diperlukan. Akhirnya kita menuruni jalan ini dengan melawan para Sky Pirate yang jumlahnya cukup banyak. Meskipun cukup jauh, akhirnya kita sampai di ruang kontrol. Di sana kita bertemu dengan Jenderal Zepis. Dia sudah mengetahui kita dari seorang kapten yang masih hijau dan kurang berpengalaman, yang memiliki saudara penyebab semua kekacauan ini. Jenderal Zepis meminta bantuan kepada kita karena markas ini telah terjadi pembobolan dan pencurian. Untuk sekarang yang perlu kita ketahui bahwa modul komunikasi 4DX telah dicuri, sehingga semua komunikasi antara pangkalan dan kapal terputus. Jadi tugas pertama kita adalah mengalahkan semua para Sky Pirate untuk mendapatkan modul komunikasi dan komponen listrik yang terlihat berguna. Setelah itu kita menaruh modul komunikasi tersebut sesuai tempatnya agar bisa memulihkan komunikasi antara pangkalan dan kapal. Sembari masih mencari komponen listrik kecil berbentuk bulat. Setelah selesai, kita tidak menemukan komponen listrik tersebut, dan Jenderal Zepis berkata bahwa benda itu adalah power pack. Benda tersebut digunakan untuk mengoperasikan Max Suit yang merupakan teknologi tempur baru Skyward.
Akhirnya kita tidak berhasil menemukannya, meskipun telah mengalahkan para Skypirate yang tersisa. Setelah itu, Jenderal Zepis menunjukkan kita sebuah layar untuk mengaktifkan Mecha Death. Tapi bisa dilihat senjata tersebut tidak bisa diaktifkan. Sekarang kita harus mengeceknya dengan Jenderal Zepis. Jika tidak mau, maka kita akan diturunkan pangkatnya. Lalu kita pun segera pergi ke tempat senjata itu dengan kelelahan. Setelah tiba di sana, kita bertemu dengan Mayor Arsbuden dan berkata bahwa tempat ini bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh orang luar. Mayor tersebut tidak percaya kepada kita. Jenderal Zepis berkata bahwa Mayor bisa mempercayai kita dan menanyakan terkait apakah Mayor memiliki power pack. Dan ternyata Mayor tersebut memilikinya. Dugaan Jenderal Zepis benar bahwa Mayornya merupakan seorang pengkhianat. Setelah itu dia memasangnya ke Mecha Death dan mesin tersebut mulai hidup dan menyerang kita. Kita pun mulai bersiap supaya segera bisa pergi ke kapal Kapten Stratos. Kita memulai pertempuran dengan mesin tersebut, dengan senjata yang mematikan dan tubuhnya yang keras. Meskipun begitu, akhirnya kita berhasil mengalahkan mesin tersebut. Setelah itu kita berkata kepada Jenderal Zepis bahwa dirinya harus memperketat penjagaan markas, mumpung komunikasi kembali normal dan senjata rahasianya bisa hidup, meskipun agak peyok. Lalu kita juga bergegas pergi dari sini, dan bala bantuan juga akan segera datang ke sini. Kita pun bergegas karena Kapten Stratos amarannya sedang meluap-meluap, dan kita juga paham terkait dirinya yang membutuhkan kekuatan kita. Tapi Jenderal Zepis memerintahkan kita untuk tetap di sini dan membantunya. Seketika kita hormat dan pergi begitu saja. Adegan beralih ke Dreamweaver yang berusaha memanipulasi atau menghipnotis ingatan seseorang, dan ternyata dia adalah Exos. Lalu cerita pun bersambung ke bagian terakhir.